pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali dengan saya Pendeta Yani Manori akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, mari kita menyiapkan hati, menyiapkan kehidupan kita, dan hendaklah kita menghampiri Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu di saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kuasa-Mu menyertai kami. Dalam kuasa kebangkitan-Mu melepaskan kami dan memberi kami pengharapan dan sukacita. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu di saat ini. Pemirsa Tabura Injil di mana saja yang terus mendengar firman Tuhan melalui program ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati program Tabura Injil ini supaya firman Tuhan terus diperdengarkan bagi umat Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu, memberi pengertian-Mu Tuhan, supaya hamba tidak saja berbicara dengan pikiran hamba, tetapi melalui pikiran Tuhan Yesus sendiri berkata-kata lewat lidah hamba-Mu. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, ampuni dosa hamba. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa, amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-21. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Sekali lagi. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca serta merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema perenungan kita di saat ini bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus telah kita alami dalam kehidupan kita dan kita boleh hidup di dalam syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya, memberi kelepasan bagi kita semua umat manusia di dunia ini. Rasul Paulus dalam surat pertama Korintus yang kita baca dan kita renungkan di saat ini, di mana Rasul Paulus melamatkan surat ini kepada jemaat di Korintus, di mana jemaat ini adalah sebuah jemaat yang memiliki kaum intelektual, tetapi juga banyak orang-orang yang hidup di dalam kemakmuran. Artinya bahwa hidup dalam kekayaan materi yang luar biasa. Tetapi juga kebejatan moral yang begitu terpuruk di kota Korintus. Sehingga di mana jemaat ini boleh ada banyak sekali golongan-golongan yang muncul pada masa itu ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan atau menyampaikan surat ini kepada jemaat di sana. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus tentang bagaimana dasar dan bangunan yang sesungguhnya, yaitu yang dibangun oleh dasar para rasul, tetapi juga oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan di atasnya gereja boleh ada dan berdiri. Gereja yang sesungguhnya adalah bait Allah, tubuh kita, manusia yang akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk
berkarya di dalam dunia ini sehingga nama Tuhan dimegahkan, nama Yesus Kristus yang dimegahkan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dan kita dapat memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pemirsa yang terkasih, kata bermegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gagah, kuat, masyhur, menyombongkan diri atau membesarkan. Kata ini menunjuk bahwa setiap orang yang bermegah atau setiap pribadi orang yang bermegah itu adalah orang yang selalu menonjolkan diri, tapi juga membanggakan diri, dan juga senantiasa mau supaya dia yang lebih menonjol dari orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus menekankan aspek bermegah di dalam Tuhan. Manusia bisa saja memegahkan diri, tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah kehidupan manusia itu adalah milik Tuhan. Maka sesungguhnya bermegahlah di dalam Tuhan, bukan dalam manusia. Pemirsa tabura Injil yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Dalam perenungan kita di sini Rasul Paulus menekankan aspek memegahkan diri bukan di dalam diri manusia, tetapi memegahkan diri di dalam Tuhan, memegahkan diri di dalam Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa kita mau menjadikan Tuhan menjadi fokus utama. Kegagahan kita, kemasyhuran kita, kita tidak dapat membesarkan diri kita atau orang lain tanpa kita mendahulukan Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, memasyurkan Tuhan lebih utama, lebih penting daripada kehidupan kita atau golongan-golongan tertentu di dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita memegahkan Tuhan di dalam seluruh tugas pelayanan kita. Rasul Paulus tidak saja berbicara kepada jemaat di Korintus yang penuh dengan segala macam tantangan pergumulan, apalagi banyak sekali golongan-golongan yang ada pada masa itu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Tetapi bagaimana semuanya itu dapat dilakukan, karunia talenta yang ada pada mereka itu untuk dapat membangun jemaat Tuhan, membangun persekutuan hidup bersama dengan Tuhan. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa memegahkan diri dalam Tuhan terfokus pada sikap-sikap hidup, karakter hidup orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan baik dan benar. Bukan dengan kehidupan lahirnya manusia, tetapi dengan sungguh-sungguh meyakini Yesus yang telah mati dan bangkit, memberi kemenangan dan sukacita. Dasar dari bangunan itu adalah Yesus Kristus menjadi kepala gereja. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu kita ingat bahwa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Dia telah menebus kita dengan karyanya. Dia memberikan dirinya dan hidupnya untuk menebus kita. Itulah sebabnya mari kita bermegah di dalam Tuhan. Tetapi juga di dalam seluruh kehidupan orang percaya, aspek dalam melayani Tuhan adalah bagian kunci percaya kepada Tuhan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan harus sungguh-sungguh percaya akan kuasanya, percaya akan Dia yang telah menderita, mati dan bangkit untuk keampunan dosa kita. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam dunia bahkan situasi di mana kita berada di saat ini, tentulah banyak orang yang tidak menyadari dirinya, menyadari hidupnya, bahwa sesungguhnya kemegahan diri, kemegahan akan segala harta kekayaan, kemegahan akan segala kemampuan dan hikmatnya semata-mata
tidak akan membawa dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita membawa segala perkara-perkara kehidupan kita, baik dalam hidup pelayanan kita, baik segala harta, kepunyaan kita, kemampuan, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, selagi kita ada dalam dunia ini, kita mau bermegah, mari kita bermegah di dalam Tuhan. Kita mau sombong, mari kita sombong di dalam Tuhan. Jangan kita menepuk dada kita, jangan kita katakan bahwa saya ini boleh, saya inilah yang mampu melakukan segala sesuatu bagi orang lain, bagi sesama. Padahal kita tidak melihat bahwa sesungguhnya apa yang Kristus lakukan bagi kita, sesungguhnya kita harus memegahkan Tuhan, memegahkan Yesus dan Roh Kudus, bukan kita manusia yang meninggikan diri, menyombongkan diri dengan segala apa yang ada pada kita. Pemirsa, firman Tuhan di hari ini dalam masa raya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu penampakan ini, mari kita memberi diri sesungguhnya dalam seluruh proses-proses hidup kita. Kristus telah memberikan kita hidup yang baik, hidup yang layak karena Dia menebus kita dari dosa. Maka mari kita megahkan Tuhan. Kita bermegah dengan seluruh kehidupan kita, sekalipun dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan hal-hal yang membuat kita ada di dalam duka cita. Tetapi juga di dalam kehidupan kita ada yang hidup dalam kekurangan, ada yang hidup dalam kelemahan, ada yang hidup dalam kesakitan. Tetapi jangan kita lemah dan putus asa. Mari kita melihat bahwa kemegahan yang Tuhan berikan, kita hidup sampai hari ini sehat, kuat, kita gagah, kita cantik, kita punya kehidupan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan kita sombong di luar Tuhan. Tapi mari bawa kehidupan itu lebih dekat kepada Yesus. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kemampuan, hikmat, talenta kita untuk kita bekerja bagi Tuhan di dalam gereja, dalam dunia pemerintahan, mari bawa semuanya itu kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Karena pada akhirnya Dia yang punya berkat, Dia akan terus memberkati kita dalam hari-hari hidup supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan di saat ini menolong dan memberkati kita supaya mari kita bermegah di dalam Tuhan. Bukan kita bermegah di dalam dunia ini dengan kesenangan, kefasikan duniawi. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Pemirsa, demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Mari kita berdoa, memohon agar firman Tuhan ini Roh Kudus menanamkannya dalam hidup kita dan kita mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tidak saja membacanya, tetapi ajarlah kami untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kami belajar untuk senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang terus-menerus mengikuti program ini, jamah setiap hati, jamah setiap kehidupan mereka satu persatu, dalam setiap kapasitas profesi mereka, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai swasta, sebagai buruh harian, sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai petani nelayan, dan seluruh aspek kehidupan kerja. Tuhan kiranya memberkati mereka. Ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, duda, Tuhan juga memberkati mereka. Sebagaimana Tuhan telah menjaga, memberkati kehidupan kami di dunia, maka Tuhan juga memberkati orang-orang lemah yang tidak berdaya sekalipun. Tuhan memberkati mereka. Bapa di sorga, Tuhan memberkati kru Tabura Injil yang boleh melaksanakan pekerjaan ini terus-menerus. Tuhan memberkati mereka. Dan juga Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, melalui program ini Badan Pekerja Klasis bekerja luar biasa untuk memasyurkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pimpinan BPK dan seluruh jajarannya. Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati gerejamu di tingkat sinode klasis dan jemaat-jemaat.
Tuhan tilik satu persatu para hamba-hamba Tuhan yang bekerja di tanah Papua ini untuk melaksanakan amanat Injil Yesus Kristus. Tuhan berkati, lindungi, jaga suami istri anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu di muka bumi. Tuhan memberkati semua manusia yang ada yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan jaga lindungi dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan malak maut. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Pemirsa, demikian firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa Tabura Injil yang terus mengikuti Tabura Injil dari waktu ke waktu, ikuti terus. Maka Tuhan Yesus akan memberkati pemirsa yang terus mendengar firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.